malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya satu terobosan Tuhan sedang kerjakan tengah-tengah kami. Mukjizat itu masih ada buat kami. Beri kami hati ya Tuhan yang terus percaya, pikiran yang terus berharap yang baik itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Tuhan berbicara buat setiap kami secara pribadi. Beri ya Tuhan hati yang terus makin dekat, bisa dekat dengan Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Dan pujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan nyanyian pujian doa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang turun, urapan bisnis yang turun ya Tuhan tengah-tengah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan ada satu terobosan yang terjadi ya Tuhan. Kau sedang ya Tuhan membedakan, memisahkan, mengkhususkan umat-Mu ya Tuhan. Di masa-masa sulit ini ya Bapa, supaya Engkau memberkati setiap umat-Mu ini. Dan menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Sekarang Tuhan berikan firman-Mu untuk kami bisa tangkap, kami cerna, kami renungkan. Dan kami hidupi dalam hidup kami. Kami percaya ini akan mengubah kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Semua perkataan ini berasal dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk ibu. Shalom. Puji Tuhan, malam ini malam yang luar biasa. Saya rasakan ada satu terobosan yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Masuk bulan Desember, ya, bulan terakhir. Setiap kali Desember kita merayakan Natal. Natal ini adalah satu kesempatan untuk kita bisa mengingat ada Allah yang mengasihi kita. Katakan amin. Bayangkan ada Allah yang mengasihi kita. Waktu manusia menjijakkan kakinya ke bulan, Neil Armstrong, saudaraku, seluruh dunia gempar, jadi berita. Tapi saudara tahukah, 2000 tahun yang lalu ada Allah yang menjejakkan kakinya ke bumi. Namanya siapa? Yesus. Dia lahir, saudaraku, dia hidup, bahkan dia mati, ya kan, untuk kita. Ini jadi Natal itu bicara tentang ada Allah yang mengasihi kita. Ada Allah yang mau menyelamatkan kita. Ada Allah yang mau menyertai kita. Kalau kita sudah lihat ada Natal Allah yang mengasihi kita. Apa yang terjadi kalau Allah mengasihi kita? Saudaraku yang Kristus, kalau ada orang yang mengasihi kita, otomatis, ya kan, bukti dia mengasihi adalah apa? Dia akan memberi apa yang dia miliki. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Natal bicara tentang apa?
adanya kasih. Yang kedua, adanya pengharapan. Katakan amin saudaraku. Ya. Roma 5 ayat 5 katakan begini. Dan pengharapan tidak apa? Mengecewakan. Orang dunia, mungkin juga kita sering omong. Jangan terlalu banyak apa? Berharap. Kaget kamu apa? Kecewa. Kenapa ngomong itu? Karena kita berharap kepada manusia. Yang pagi janji, siang atau sore bisa lupa. Sehingga kita kecewa kalau kita harap sama manusia. Mungkin kita berharap kepada uang, harta, pekerjaan. Saudara tahu uang itu punya sayap. Pacak terbang dia tinggalkan kita. Tidak pacak ditangkap lagi. Karena apa? Karena uang bisa datang, bisa pergi. Kalau kita taruh pengharapan kepada uang, maka uang bisa mengecewakan kita. Katakan amin. Tapi firman Tuhan malam ini katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Apa yang menyebabkan pengharapan kita tidak mengecewakan? Karena apa saudaraku? Karena apa? Ada kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Pada waktu saudara dan saya diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, pada saat itu saudara dan saya menerima yang namanya kasih Allah. Kasih Allah itu dalam bentuk siapa? Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Karena ada kasih Allah inilah. Karena ada kasih kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah. Bentuknya apa? Yesus mati di salib buat kita. Bahkan sebelum kita kenal dia. Sebelum kita percaya dia. Sebelum kita mengasihi dia. Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Katakan amin di sini. Karena kita tahu ada Yesus yang mengasihi kita. Ada Allah yang mengasihi kita. Maka kita bisa menaruh pengharapan kepada Allah yang mengasihi kita. Kenapa kita bisa menaruh pengharapan? Pengharapan ini tidak mengecewakan. Karena Allah yang mengasihi kita disebut sebagai Allah yang setia. Tanda pribadi yang setia adalah apa? Setiap perkataannya, setiap firmannya itu bisa dipercayai. Kalau dia berfirman, kalau dia berkata, pasti dia akan melakukannya. Yang ngerti katakan amin. Ciri orang yang setia adalah orang yang bisa dipegang perkataannya. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia bisa dipercayai. Katakan amin. Jadi oleh karena itu kita bisa naruh pengharapan kepada dia. Amin saudaraku. Kapan kita tahu dia setia kepada kita? Kita bisa taruh pengharapan sama dia yang setia kepada kita. Saudaraku, Ibrani 13 ayat 5 katakan apa? Jangan jangan jadi hamba uang be. Asal kamu jangan jadi hamba uang saja. Asal jangan kamu jadi orang yang serakah saja. Cukupkanlah dirimu dengan apa ada padamu, itu jangan serakah. Ya kan? Kalau kita dua hal ini kita enggak jadi hamba uang, tidak jadi orang serakah. Tapi kita bisa cukupi diri kita dari apa yang ada. Alkitab katakan apa? Baca yang keras, 1, 3. Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan apa? Membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini artinya perkataan firman apa? Allah yang setia. Pribadi yang setia selalu hadir di setiap musim hidup kita. Katakan amin. Dia tidak hadir hanya pada waktu kita senang. Tapi dia tinggalkan kita pada waktu kita susah. Allah berjanji, waktu kita senang, waktu kita susah, dia selalu menyertai kita. Natal disebut juga, Yesus namanya siapa? Immanuel. Allah yang beserta kita. Karena dia mengasihi kita, dia menyertai kita. Menyertai kita artinya dia setia. Dia tidak akan membiarkan kita. Dan dia juga tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus taruh yang namanya pengharapan kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia setia. Dia janji tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Bagaimana caranya berharap sama Tuhan Yesus? Bagaimana Pak caranya berharap sama Tuhan Yesus? Alkitab ajarkan kepada kita saudara.
Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Orang yang berharap adalah orang yang percaya, lalu dia melihat kebaikan Tuhan, lalu dia nantikan, dia tunggu. Apa yang dia doakan, dia harapkan, dia percaya, dia lihat kebaikan. Lihatnya bukan mata ini. Pakai apa? Mata hati. Maka tadi saya bilang, coba menjem lihat kebaikan Tuhan. Yang pernah Tuhan buat, karena dia setia, kalau dulu dia pernah buat, hari ini pun dia bisa buat juga kebaikan itu. Beri tepuk tangan yang Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau kita masih bisa melihat, saudaraku, ya kan waktu kita tutup mata, saudara hari ini mungkin sedang mengalami sakitkah? Bisa nggak lihat saudara, Tuhan sembuhkan saudara. Bisa lihat nggak firman itu jadi kenyataan buat saudara. Itu yang namanya berharap. Pengharapan itu menyangkut kemampuan untuk bisa melihat apa yang kita inginkan. Lewat apa saudara? Mata iman. Yang ngerti katakan amin. Lalu kita tunggu. Kapan itu bisa terjadi? Dengan cara bagaimana? Menantikannya dengan nanti sambil marah-marah. Sambil sungguh-sungguh, tidak. Sambil apa? Menguatkan dan meneguhkan hati kita. Katakan amin. Gimana caranya kuatkan dan teguhkan? Banyak-banyak doa, banyak-banyak muji, banyak-banyak dengar firman. Banyak-banyak bersaksi, katakan. Ini namanya orang yang berharap. Satu hari, saudara, pada hari terakhir daripada Elia akan diangkat Tuhan ke sorga. Dia tanya sama bujangnya, sama ajudannya yang selama ini membantu dia. Namanya Elisa. Komo apa? Omonglah komo apa? Ya, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Di sini katakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat apa? 2 bagian dari rohmu. Elia banyak lakukan banyak mujizat. Ini hamba Tuhan yang hebat sekali. Bangkitkan orang mati. Bisa beri makan banyak orang. Nyembuhkan orang sakit. Saudaraku, bisa turunkan api. Dan lain sebagainya. Banyak mujizat yang hebat. Ini hamba Tuhan yang terkenal. Setia dan rendah hati. Ketika masa kelaparan, saudara, dia bisa ubah, saudara, tepung yang cuma segini, minyak yang cuma sebotol kecil, saudaraku, itu bisa beri makan sampai 3,5 tahun. Itu mujizat pemeliharaan Tuhan lewat hidup Elia. Elia hamba Tuhan yang dahsyat. Elisa liatin dan perhatikan ini, aku mau 2 bagian. Kalau dia kerjakan yang namanya 7 mujizat, aku minta 14 mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, apa jawaban daripada Nabi Elia pada waktu itu? Dia bilang apa saudara? Baca yang keras. Yang kau minta itu sukar. Mungkin hari-hari ini yang saudara minta sama Tuhan ini sukar. Kayaknya tidak mungkin. Yang saudara sedang usahakan selama ini selalu gagal dan kepentok. Saudaraku yang Kristus, Tuhan katakan kalau saudara dan saya belajar prinsip firman ini, saudaraku. Dia bilang gini apa? Yang kau minta ini sukar. Tetapi dia bilang, bisa kamu dapatkan. Tetapi jika engkau dapat apa saudara? Melihat aku terangkat daripadamu. Melihat aku terangkat daripadamu. Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian yang kamu kehendaki. Dan jika kamu tidak bisa melihat aku terangkat, maka tidak akan terjadi. Satu hari seorang hamba Tuhan hebat, saudara KKR kesembuhan, panggil satu ibu
satu orang buta, saudaraku, sini maju ke depan, ya kan? Kamu mau sembuh enggak? Mau sembuh, mau. Buta dia, saudaraku, mau sembuh. Lalu saudaraku, Pak Pendeta ini bilang sama ibu ini, ya kan? Apa yang kamu lihat? Aku enggak lihat apa-apa, gelap, lah buta. Enggak bisa lihat. Aku tanya, kau lihat apa? Coba pejam matamu. Aku pejam. Sudah, dia orang buta mejem tidak mejem sama baik kan? Sama apa enggak? Apa beda? Kalau dia melek sama mejem sama enggak? Sama. Dia bilang kau pejam mata. Kau lihat apa? Kedua kali tanya. Enggak lihat apa-apa. Pak Pendeta ini ajarin dia. Coba kau lihat. Coba kau lihat dengan mata mejem. Iya, aku lihat. Baru dia cerita, aku lihat ini, aku lihat itu, lihat itu. Kau sudah lihat ya, sekarang baru dia doakan. Waktu didoakan, ibu ini yang buta bisa melihat. Coba, Papa Pendeta, kalau kau bisa lihat dengan mata tertutup, lihat, maka matamu akan terbuka. Ini namanya pengharapan. Orang yang berharap selalu lihat kebaikan Tuhan. Aku percaya melihat kebaikan Tuhan. Apa yang saudara lihat hari-hari ini? Apa yang saudara percayai? Banyak kali kita percaya bahwa keadaan akan makin buruk. Kita omong terus. Kalau mejem, kita lihat keadaannya makin buruk. Itu namanya pengharapan yang salah. Yang akan mengecewakan saudara. Tapi pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan dari orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, disitulah ada kasih Allah dicurahkan dalam hatinya. Ketika ada kasih Allah dicurahkan dalam hatinya, maka dalam pikirannya akan ada pengharapan. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Dia bisa melihat apa yang menjadi doa-doa dia itu terjadi. Itu cara saudara berharap. Katakan amin. Apa yang saudara lihat hari-hari ini? Usahakan singkirkan dulu. Ketika saudara sedang ada dalam situasi yang sangat sulit. Saudara sudah lakukan apapun namun selalu gagal. Pada saat itulah saudara harus pakai pengharapan. Pengharapannya yang kedua, cara berharap adalah berdoa. Katakan berdoa. Katakan berdoa. Kalau semua sudah tidak bisa, saatnya saudara harus berdoa dan nantikan. Nantikan Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Kadang-kadang waktu kita doa ya, itu gini saudara. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan misalnya, itu penyakit ya, sembuh ya. Saudara jangan pikirkan. Jangan memikirkan, ya kan, pikiran-pikiran yang kata keadaan akan tambah buruk. Jangan saudara pikirkan itu. Apalagi saudara ucapkan. Kalau saudara mau berharap Tuhan sembuhkan saudara, coba saudara pikirkan. Saudara pikirkan bahwa saudara sembuh. Saudara bernubuat bahwa tubuh saudara sudah disembuhkan. Saudara naikkan doa-doa pujian-pujian. Saudara masukkan firman-firman. Saya yakin mujizat itu terjadi. Kalau saudara sedang mengharapkan Tuhan buat terobosan keuangan. Memberkati bisnis saudara. Memberkati keuangan saudara. Padahal hari-hari ini lagi susah nian keuangan. Susah bagaimana? Kita tidak bisa. Saudara tarik-tarik orang untuk masuk ke toko kita. Betul tidak? Beli barang kita tidak bisa. Saudara itu Tuhan sendiri ini kan. Itu campuran Tuhan. Saudara, oleh karena itu yang perlu kita masukkan adalah saudara masuk ke alam yang namanya iman. Alam supranatural. Mata uang kalau saudara pergi ke Singapura. Tidak pacak pakai rupiah. Harus ganti. Pakai apa? Dolar apa? Singapura. Kalau pergi ke Malaysia. Pakai apa? Tidak bisa pakai rupiah atau dolar Singapura. Harus pakai apa? Ringgit. Kalau saudara mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mata uangnya adalah iman. Katakan iman. Orang yang punya iman pasti adalah orang yang punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan pasti dia punya kasih Allah dalam hati dia. Orang yang punya kasih Allah dalam hati dia, pasti dia adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Katakan amin saudara. Saudara nggak pernah bisa yang namanya rasakan Allah mengasihi atau kasih Allah sampai saudara diurapi oleh Roh Kudus. Saudara saya bisa diurapi, rasakan hadirat Allah hanya apabila saudara suka menyembah Tuhan.
Amin saudara. Mata uang daripada kerajaan Allah adalah apa? Iman. Iman itu apa? Percaya untuk lihat kebaikan. Oleh karena itu percaya, pikirkan sesuatu. Musuh daripada pengharapan atau iman itu apa? Khawatir. Makanya Alkitab katakan Filipi 4 ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Kenapa harus ada ucapan syukurnya ditutup saudaraku? Ucapan syukur adalah untuk mengalihkan mata atau cara pandang kita dari hal-hal yang sedang kita hadapi, hal yang buruk, kepada kebaikan Tuhan. Saudara bisa mengucap syukur saat saudara melihat dengan mata iman tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Katakan amin. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Nih saudara, ada ayat yang kuat sekali tentang pengharapan, yaitu dari Ratapan pasal 3 ayat 21 saudaraku. Orang yang berharap, saudara sini, pengharapan yang di dalam yang tidak mengecewakan adalah pengharapan di mana seperti ini saudaraku. Ya, kitab Ratapan itu adalah satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Saudara, kenapa disebut Ratapan? Yang ratap. Saudara, hari-hari ini mungkin ada yang sedang meratap. Masuk musim sengsara, musim susah. Susahnya apa saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu itu. Sebenarnya tidak ada lagi harapan, mau putus asa rasanya. Saudaraku, ya katanya orang bisa tidak makan 40 hari. Tahan, masih hidup. Orang bisa tidak minum sampai 4 hari. Ya saudaraku. Orang enggak napas bisa masih hidup. 4 menit enggak napas masih bisa hidup lah. Lewat itu lewat gitu. Tapi katanya saudara, wong tuh enggak bisa, enggak punya pengharapan. 4 detik sekalipun enggak bisa. Orang yang enggak punya pengharapan pasti larinya kemana? Sungai Musi. Ngapo? Bukan jalan-jalan. Nyebur. Iya, banyak wong tuh yang tidak punya pengharapan, bunuh diri, itu pertama. Yang kedua, saudara, bisa buat yang konyol. Ini dekat ya. Saudaraku, sekarang ini banyak orang, keadaan makin susah. Mereka sudah usaha selalu gagal. Hasilnya apa? Putus asa. Kenapa orang putus asa? Kenapa? Karena selalu mikir yang susah. Mikirin yang bikin dia marah. Mikirin terus masalah itu, tapi tidak bisa selesai dia pikir. Dia mikir juga tidak bisa selesai. Makanya harus berharap. Berharapnya siapa? Orang yang berharap selalu pertama, dia berdoa. Katakan amin. Tuhan katakan begini dalam Matius pasal 6 saudaraku. Kamu coba lihat burung-burung di udara. Lihat burung-burung di udara. Matius 6 ayat 26 kalau nggak salah. Lihat burung-burung di udara itu. Ya kan, di langit. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun burung-burung itu dan kate yang mati, jatuh mati. Tidak benar. Kenapa? Bapak di sorga. Apa saudara? Beri makan dia. Ini arti ayat ini apa saudaraku? Sepanjang burung itu ada di udara, begawainya apa? Burung gawainya apa? Terbang. Sepanjang dia begawe, gak mungkin dia mati. Kalau saudara rajin bekerja, gak mungkin mati kelaparan. Itu Tuhan bilang.
Ini ayatnya. Sepanjang saudara dan saya bisa kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Kamu pasti dipelihara oleh Bapa di sorga. Tapi ada ayat 27. Ada saat-saat dalam hidup kita. Ada perkara. Ada masalah. Ada keadaan. Yang kita kerjakan tidak ada hasil. Kita udah kerja Pak, tapi tidak ada hasil. Buka toko, tidak ada hasil, rugi. Kerja ini, tidak dapat hasil. Ini semua tidak dapat hasil. Makanya Tuhan bilang, coba panggil pengusaha. Urapi, aku mau urapi dia, mereka. Supaya ada kasih Allah dulu. Urapan itu, urapan Roh Kudus, ada kasih Allah. Dari ada kasih Allah baru ada pengharapan. Dari pengharapan ini saudaraku, akan ada percaya ini, mujizat terjadi. Nah ayat 27 mau bicara gini. Kalau kita udah kerja nggak ada hasil, itulah saatnya kita berharap kepada Tuhan. Bekerja juga tetap berharap. Caranya berharap itu apa? Berdoa. Katakan amin. Setelah berdoa, berharap, tunggu. Orang berharap adalah menantikan Tuhan. Dengan hati yang tenang, hati yang kuat, hati yang rela. Katakan amin. Dia bilang begini ayat 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya, karena kemarahannya, karena kekecewaannya dapat menambah sehasta saja. Artinya kalau dengan kamu marah bisa dapat untung banyak. Marah aja. Kalau kamu dengan kamu khawatir, kamu bisa jadi kaya atau kamu bisa dapat mujizat, khawatir aja. Itu maksudnya. Enggak bisa, khawatirlah, marahlah, kecewa. Enggak bisa mengubah keadaan. Yang bisa mengubah keadaan adalah berdoa. Katakan amin. Doa, singkirkan kekhawatiran, singkirkan kemarahan, singkirkan kekecewaan itu. Karena itu enggak akan bisa menambah sahasta dalam jalan hidup kita. Katakan amin saudara. Ini ayatnya. Kalau kita enggak bisa ubah orang ini, saudaraku, kalau kita enggak bisa ubah orang ini, gak bisa juga tinggalkan orang ini. Itulah waktunya kita apa? Jangan khawatir, jangan marah, jangan pahit. Tapi apa? Berdoa. Nantikan. Katakan amin saudara. Nantikan Tuhan. Dia yang berubah atau kita yang berubah. Sehingga jadi cocok kita. Katakan amin saudara. Sudah ngerti gak tentang pengharapan? Ya kan? Itu. Yang Ratapan pasal 3. Saudara, orang tuh kehilangan pengharapan. Itu karena apa saudara? Karena dia tidak memikirkan. Menaruh perhatian kepada hal-hal yang baik. Di ayat sebelumnya saudaraku, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam, teringat apa? Dia ingat yang susah-susah. Di ayat sebelumnya tentang yang susah-susah. Tentang yang mengecewakan. Tentang sesuatu yang bikin dia kesel, dia bikin marah. Apa yang buat kalau dia ingat terus? Jiwanya tertekan. Tapi ayat 21 dia langsung robah. Saudaraku, dari gigi depan maju, gigi 1, 2, 3, 4, tidak bisa jalan itu mobil. Dia pakai R. Apa? Mundur. Lalu tarik lagi ke double gardan. Saudara, dari mundur double gardan. Bodes, jalan. 21. Baca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi, 21 dulu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku apa yang diperhatikan? Sehingga dia bisa berharap. Orang yang berharap pasti orang ini penuh dengan sukacita. Saudara, kalau saudara punya pengharapan, saudara pasti bisa bersukacita. Kalau saudara tidak lagi punya pengharapan, saudara akan bersusah hati. Kalau susah hati terus, maka saudara buka pintu buat iblis. Sehingga kita bisa jadi orang yang mudah ditipu oleh iblis untuk hidup di dalam dosa dan kejahatan. Lalu kehancuran demi kehancuran. Tetapi kalau kita bersuka cita, itu ada perlindungan. Katakan amin saudara. Kalau bersuka cita, ada rezeki, ada berkat, ada mujizat.
Kalau bersuka cita, obat yang manjur. Nah ini dia perhatikan. Itulah sebabnya aku berharap. Apa yang diperhatikan? Dua-dua. Apa yang diperhatikan? 1, 2, 3 baca keras. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya. Allah setia karena Allah mengasihi kita. Kita bisa setia sama Tuhan sepanjang kita mengasihi Tuhan. Kita bisa setia kepada keluarga kita. Kalau kita masih mengasihi keluarga kita. Kasih dan setia selalu jalan beriringan, saudaraku. Dia bilang, yang aku perhatikan adalah kasih setia Tuhan. Kasihnya memberi, kesetiaannya selalu mendampingi dan memberikan kekuatan. Tak habis-habis. Apa? Rahmat. Rahmat bicara apa? Kemurahan. Mercy. Kemurahan. Kemurahan yang bikin kita tuh tenang. Kita disayang. Kita diterima. Kita dibela. Katakan amin, saudara. Ayat 23 di sini katakan apa? Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya. 24, saudaraku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu Tuhan bagianku. Tuhan bagianku. Kita ini bagiannya Tuhan. Itulah kita berharap. Pengharapan dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Yuk kita bangkit berdiri, saudara, yuk. Habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ayat 25, 26 dilanjutin dah. Ratapan 3, 25, 26. Baca yang keras ya saudara. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Tuhan tuh baik sama orang yang berharap. Saudara mau gak Tuhan baik sama saudara? Berharap sama dia. Berharap sama dia. Ya kan? Bagi jiwa yang mencari dia. Ayat 26. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan. Saya percaya ada kado Natal masuk Desember ini. Katakan amin, saudara. Setiap Desember saya melihat ada kado Natal. Memang biasanya masuk Desember banyak air mata. Natal pertama pun banyak air mata. Sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, setelah kelahiran itu namanya Natal. Itu semua air mata. Bayangin saudara, waktu ada sensus, ya kan? Kaisar bilang, sensus. Semua orang Palembang yang tinggal di Irian Jaya harus balik Palembang. Orang Irian Jaya yang tinggal di Palembang harus balik lagi ke Irian Jaya. Sehingga Yusuf dan Maria, dia orang Bethlehem, harus balik ke Bethlehem. Semuanya jadi susah. Cak Mano kalau tidak punya apa-apa, jalan bagaimana yang sakit. Harus sensus. Itu udah susah. Yang kedua, ibu-ibu nangis. Lihat bayi-bayinya dibunuh. Oleh siapa? Herodes. Nangis semua. Betul saudaraku? Orang Majus, ribuan kilometer dia harus datang ke Bethlehem. Itu juga susah. Semua susah. Tetapi Natal selalu melahirkan yang namanya pada waktu ada kesusahan. Di sana lahir yang namanya sukacita. Lukas 2 ayat 10 katakan, saudaraku yang Kristus, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Beritahu aja, Natal bicara tentang ada kasih yang besar, ada pengharapan bagi orang-orang yang mau berharap sama dia, yang mengasihi. Saudara, Tuhan akan baik sama orang yang berharap sama dia. Kenapa kita mau berharap sama Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Saudara,
Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. besar setiamu Tuhan, besar setia, selalu baru setiap pagi, Baru setiap pagi. besar setia.